Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian. Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami hari ini, di mana kami mau mendengarkan Tuhan renungan hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami telinga hati untuk kami dapat mengambil Tuhan apa yang akan kami dengarkan renungan pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum saya memberikan judul, saya kasih dahulu pendahuluannya. Jadi mungkin terkadang kita, atau saya juga bisa katakan seringkali lah, kita merasa diri kita jauh daripada Tuhan gitu. Seperti yang pernah dibahas oleh Bapak Gembala, di mana si bungsu yang terhilang itu. Saya sebenarnya ambil ayatnya itu di Lukas 15 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan saudara. Ayat 18, Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, dari ayat ini dalam diri kita gitu, kita bisa berbalik kepada Bapa gitu. Pasti Tuhan itu selalu menunggu kita dengan tangan yang terbuka. Nah, makanya tema renungan hari ini saya beri judul Tak Terbatas. Saya percayalah Tuhan kita dulu adalah Bapa yang penuh kasih. Betul saudara? Nah, dalam Yeremia 31 ayat 3, saya bacakan juga. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, kasihnya Tuhan itu nggak pernah berubah. Ya kan? Bahkan mungkin ketika kita tersesat atau jauh daripada Tuhan itu. Seperti seorang ayah lah, yang selalu siap menyambut anaknya yang hilang. Mungkin saya juga baru menjadi seorang ayah kan. Dan saya juga mungkin belum tahu rasanya bagaimana sih ketika anak kita tuh terhilang gitu. Semoga sih jangan sampai anak saya terhilang lah. Cuman ketika memang Tuhan mengizinkan lah ya, atau mungkin saya dibuat berproses gitu, ya saya harus siap menyambut anak saya gitu dalam keadaan apapun. Begitu juga dengan Tuhan gitu. Tuhan selalu menunggu kita, nggak peduli seberapa jauh kita pergi gitu. Dan selalu siap untuk memeluk kita kembali dalam ketika kita pulang gitu. Kita baca juga dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan kita juga diajarkan di situ bahwa ya jika kita mengakui dosa kita itu, Tuhan itu pasti setia dan adil untuk mengampuni kita. Tapi jangan sampai ketika kita sudah diampuni Tuhan gitu, kita terus mengulang dosa kita gitu. Kita juga harus berani mengakui kesalahan dan meminta pengampunan ketika kita melakukan dosa gitu, karena itu adalah bagian dari kita untuk kita proses kembali kepada Tuhan, seperti sama si bungsu gitu. Kita juga perlu mengatasi rasa malu dan rasa takut untuk kembali gitu, karena ketika kita mungkin berbuat dosa, kita pasti akan terintimidasi gitu. Kita malu lah datang kepada Tuhan, terus kita takut lah karena kita lagi berbuat dosa, terus kita seolah-olah mau datang kepada Tuhan gitu, padahal sebelumnya kita udah berdosa. Kita harus mengatasi rasa takut dan rasa malu itu gitu. Karena ketika kita balik kepada Bapa, ya
kita bisa menerima pengampunan dan kasih yang melimpah daripada Tuhan gitu. Kita baca juga dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, dari ayat ini kita diingatkan bahwa nggak ada itu dosa yang terlalu besar atau dosa yang terlalu kecil gitu. Tuhan pasti akan mengampuni kita. Dan setiap kali kita menuju Tuhan gitu, kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan pastilah akan menyambut kita dengan kasih setianya yang tak terhingga. Seperti raja yang merayakan kembali putranya yang hilang itu. Jadi saya mau mengajak saudara lah kita merenungkan kembali kasih Bapa yang selalu ada, proses kita dalam pertobatan yang harus kita jalani, dan pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan itu. Karena Tuhan selalu menunggu kita, siap menyambut kita dengan penuh kasih. Mari kita juga berdoa memohon sama Tuhan. Kita diberi kekuatan juga untuk selalu berbalik pada Tuhan gitu. Karena gak terbatas lah seberapa jauh kita tersesat, pasti Tuhan akan memeluk kita kembali. Tapi dengan catatan kita jangan berbuat dosa kembali. Semoga ya renungan yang singkat ini mengingatkan kita pentingnya kita berbalik pada Bapa yang selalu menunggu kita dengan kasih yang tak terbatas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengarkan, biarlah kami dapat merenungkan Tuhan, bahwa kami mau Tuhan mengakui dosa kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan kasih-Mu itu selalu ada untuk kami. Kami mau Tuhan untuk setiap proses itu Tuhan yang kami jalani, ataupun kami berbuat dosa, kami mau bertobat Tuhan, untuk kami kembali di jalan yang benar Bapa. Sehingga Tuhan, kami mau setiap pengampunan yang daripada-Mu Tuhan, kami keep dengan baik Tuhan. Kami tidak mau berbuat dosa kembali Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.